bagi kita. Menyelesaikan pendidikan dasar militer dan manajerial selama 3 bulan di Satdik 12A, Dodik Bela Negara, Lindam 6, Bulawarman. Di hadapan kita telah berdiri 6 orang Komcat SPPI yang akan menunjukkan kepiawaiannya dalam atraksi demonstrasi bongkar pasar senjata. Adapun senjata yang digunakan adalah SS standar NATO dan mempunyai kapasitas magazin 30 butir peluru. Senjata ini memiliki jangkauan efektif hingga jarak 400 meter. Tipe senjata senapan serbu otomatis mempunyai kaliber 5,56 kali 45 mm standar 50 meter. Senjata ini adalah senjata yang digunakan untuk menunjang tugas di medan pertempuran. Kita saksikan bersama para pelajar SPPI yang akan menampilkan atraksi demonstrasi bongkar pasang senjata dengan mata tertutup dan konsentrasi yang tinggi karena mampu menguji daya ingat, kepekaan arah dan mental fokus tanpa bantuan penglihatan. Tahap demi tahap yang mereka lakukan haruslah berurutan agar ketika pemasangan senjata dapat dilaksanakan dengan benar dan tepat. Karena apabila salah penempatan, maka senjata tidak akan berfungsi dengan baik. Setiap pergerakan yang kita saksikan adalah hasil dari latihan keras dan konsistensi. Bukti bahwa Komcat SPPI tidak hanya siap mengabdi sebagai sarjana penggerak di bidang pembangunan, akan tetapi juga siap dan tanggap untuk membela bangsa dan negara. Para hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan bergerak pembangunan Indonesia SPPI Batch 3 tahun anggaran 2020, di mana seni bela diri ini mereka dapat selama mengikuti pendidikan dasar militer dan manajerial di Satdik 12A, Dodik Bela Negara, Lindam 6, Bulawarman. Lari maju, jalan. Bela diri adalah kesenian yang timbul sebagai salah satu cara seseorang untuk mempertahankan berkembang dari masa ke masa. Pada perkembangannya, banyak jenis bela diri yang ada di Indonesia menjadikannya sebagai kekayaan budaya. Para hadirin yang kami banggakan, mari kita saksikan bersama di hadapan kita telah berdiri tegak sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang akan memberikan atraksi luar biasa dan memukau. Inilah atraksi demonstrasi bela diri militer. Beri tepuk tangan yang meriah. Terimalah salam hormat kami. Kita saksikan para sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang sedang melakukan gerakan pernapasan dengan menggunakan kedua tangan secara bersamaan. Gerakan pernapasan ini menggunakan pernapasan segitiga yang bertujuan untuk membakar semangat dan masa ke masa. Pada perkembangannya banyak
Indonesia, menjadikannya sebagai kekayaan budaya bangsa yang bernilai harganya. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita saksikan rangkaian yang meriah. Di antaranya Balapan Luar, Pukulan Segadan, Balapan, Tendangan, dan Tangkisan. Dan juga mengangkat tangan mereka yang merupakan hasil latihan keras dan terus itu. Setiap ayunan adalah setiap pukulan adalah strategi dan setiap gerakan adalah bentuk totalitas dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan negara. Nunchaku adalah tidak berarti dalam wilayah membentuk impunitas yang dibuat tanpa kendala dan mental baja yang dibentuk dalam semangat. Hadirin sekalian, atraksi ini bukan hanya sekedar tontonan. Ini adalah perwujudan nyata dari semangat gelar sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Semangat yang tak pernah padam, semangat yang menjadi nyata bagi setiap prajurit dalam membela ibu pertiwi. Beri tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang berbahagia, kini tiba saatnya menyaksikan sebuah pertunjukan yang tidak hanya menunjukkan kesatuan pelayan pemudik bergizi, membawa dokumen berisi dokumen penting dan sejumlah dana operasional program makan bergizi gratis. Di tengah perjalanan, mereka dihadap oleh segerombolan preman. Preman-preman tersebut berusaha untuk mengambil harta benda yang mereka bawa. Dua rekan SPM dihadap menggunakan benda tumpul oleh beberapa preman. Dengan sigap dan penuh percaya diri, rekan SPM melakukan perlawanan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Teknik menghindar yang sangat lihai dan cekatan hingga membuat pasang mata musuh terkecoh. Dengan gerakan yang cepat, gesit, tangkas, dan penuh tenaga, mereka dapat menunjukkan ilmu bela diri dengan tangan kosong. Maupun dengan menggunakan senjata tajam. Selama ini, ilmu bela diri yang mereka tunjukkan merupakan hasil latihan dengan penuh semangat pantang menyerah dari pendidikan dasar militer di Statik 12A, Jodik Bela Negara, Rindam 6, Mulawarma. Mereka menguasai jurus bela diri yang dapat melumpuhkan dan mematikan lawan. Gerakan tendangan, sikutan, tangkisan, pukulan berhasil untuk menumpahkan musuh satu persatu. Hingga jurus yang mematikan menggunakan senjata dengan dua buah tokat yang terhubung rapat disebut nunchaku. Senjata yang dapat memukul musuh itu. Perkelahian yang sengit dan menegangkan. Setiap detik ayunan senjata nunchaku dapat mematahkan leher lawan hingga tidak berdaya. Para petarung andal dan kesatria abadi, sarjana penggerak pembangunan Indonesia, batch 3, yang tangguh, handal, sigap, kuat, percaya diri, jujur, amanah, siap menghadapi tantangan serta hambatan dalam suatu masalah yang mereka hadapi. Pesan tersirat dari kisah ini, jadilah petarung, bukan pecundang. Kemenangan didapat dari usaha, bukan dari produk kehidupan bulan. Kami hebat karena kami terlatih. Beri tepuk tangan yang meriah.
Rindam 6 melawan Mon tengah bersiap untuk melakukan atraksi pematahan benda keras bata hebel dengan kemampuan yang mereka miliki. Dengan teknik pernapasan dan keyakinan yang kuat, mereka mampu melakukan pematahan benda bata hebel menggunakan anggota tubuh mereka. Di antaranya menggunakan telapak tangan, sikutan, sodokan, dan menggunakan kepala. Diawali dengan pematahan bata hebel menggunakan sikutan. Pematahan bata hebel menggunakan telapak tangan. Pematahan bata hebel menggunakan sodokan tangan. Pematahan bata hebel menggunakan kepala. Beri tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan bersama penampilan pemecahan kendi yang terganggu. Konsep Markada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Batch 3 tahun anggaran 2025 siap berlaga. Kami persilakan kepada komandan Rindam 6 melawan nanti yang
pejabat utama untuk Kalimantan Selatan atau yang mewakili, dan Lanut Samsudinur atau yang mewakili Kolonel Armet Dr. Ahmad G. Dohamid, Komandan Dodik Bela Negara. Dari Universitas Pertahanan kami persilakan untuk mengambil tempat. Terus. Izin Bapak, persiapan 1, 2, 3. Jadi yang kita saksikan hari ini adalah penutupan 2 kegiatan latihan. Yang pertama, komponen cadangan. Mereka adalah tergabung dalam SPP, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, disiapkan melalui 2 tahapan pelatihan. Yang pertama, latihan dasar kemiliteran, karena mereka dibentuk menjadi Komcat selama kurang lebih 2 bulan. Kemudian yang kedua, mereka latihan manajerial 1 bulan terakhir, jadi total 3 bulan. Gunanya apa? Selain menambah kekuatan untuk komponen cadangan yang dibentuk secara nasional, dalam pelatihan tersebut juga diharapkan mereka terbentuk karakter, disiplin, kemudian kemauan untuk merasakan disiplin secara murni, sehingga diharapkan dalam pelaksanaan tugas nanti mereka bisa lebih siap, karena tugas atau kegiatan apapun itu kalau tidak dilandasi dengan rasa disiplin, tanggung jawab, karakter untuk bisa melaksanakan tugas secara maksimal, itu tentunya tidak akan berjalan dengan baik. Nah, ini salah satu tujuan dilaksanakannya kegiatan latihan dasar kemiliteran ini, sekaligus membentuk mereka sebagai komponen cadangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pendayagunaan sumber daya nasional untuk pertahanan, khususnya untuk sumber daya manusia. Yang pertama. Yang kedua, mereka dilatih berkaitan dengan manajerial untuk melaksanakan tugas mereka sebagai sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Dan dalam hal ini mereka nanti akan menjadi bagian atau kekuatan dari Badan Gizi Nasional. Nanti akan ditempatkan di seluruh pelosok negara Republik Indonesia ini, yang tadi dalam amanat Bapak Menhan disebutkan ada 30.018 orang. Dan nanti sekitar 30.000 sekian untuk SPPG atau Sentra Pelayanan Pemudahan Pelayanan Gizi, atau nanti untuk melayani pemberian makanan bergizi gratis yang merupakan program nasional. Nah, agar program nasional ini berjalan dengan baik, maka mereka disiapkan sedemikian rupa dari segi mentalitas, disiplin, karakter, sehingga diharapkan mereka dapat melaksanakan tugas ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, tentunya dengan pelatihan ini, ya, mereka sudah disiapkan 2 tahapan yang saya sampaikan tadi. Mereka nanti begitu mereka melaksanakan tugas, mereka ini tugasnya cukup berat, ya, cukup berat. Dan mereka ujung tombak dari program nasional yang bernilai strategis ini. Ya, ke depan mereka diharapkan dengan pelatihan ini mereka mampu menyerap semua materi, semua ilmu yang didapat di lama pendidikan ini diterapkan pada saat mereka melaksanakan tugas. Untuk dasar kinerja mereka, dasar disiplin, karakter, itu didapatkan selama pendidikan komponen cadangan. Kemudian bagaimana teknis dia melaksanakan manajemen pengelolaan tugas mereka sebagai sarjana penggerak pembangunan Indonesia ini, itu yang didapat dalam 1 bulan. Tentunya ini juga nanti akan ditindaklanjuti oleh pembinaan secara jenjang yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Diharapkan begitu semua sarana dan prasarana sudah siap, mereka dapat melaksanakan tugas di tempatnya masing-masing dimanapun mereka ditempatkan nanti. Demikian kira-kira. Terima kasih. Subjek yang ada berada di seluruh jajaran, termasuk dari Rindam 6 Melawarman. Terima kasih, Komandan. Izin Bapak menghadap kamera. Lihat sini Bapak izin.
Pak Gubernur mengucapkan terima kasih kepada Rindam 6 atas prakarsanya menyelesaikan tugas untuk menyiapkan komisi cadangan, utamanya dalam rangka mendukung program gizi nasional. Pemerintah daerah siap bersinergi dan mendukung pelaksanaan program-program nasional dalam rangka untuk menyediakan makanan bergizi di Indonesia. Mudah-mudahan dukungan ini dari provinsi dan 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan. Ya, misi Gubernur sangat selaras, utamanya dalam rangka untuk membangun SDM yang berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2045. Sekian puluh ribu komponen cadangan yang disiapkan oleh negara kita, yang targetnya nanti sampai 150.000 orang. Nah, hari ini 30.000 orang bertambah kita untuk komponen cadangan, sesuai dengan konsep pertahanan kita. Kalau sebagai komponen cadangan, suatu saat untuk kolak kita 3 titik di sini, Balikpapan maupun yang di Singkawang sana, Kodam 12, inilah keluarga kalian dalam kolak 12. Jadi kan satu keluarga besar, kalian saling komunikasi, sehingga nanti di mana pun kalian ditempatkan, kalian dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jelas ini? Nanti orang tua datang 3 bulan semua. Salam dari Panglima Kodam 6 Ulorman, kemudian unsur pimpinan yang berada di wilayah Kodam 6 Ulorman maupun Kodam 12 dalam pelaksanaan kolak 12 ini. Titip salam. Selamat bertugas nanti. Terima kasih. Selesai. Kami persilahkan kepada orang tua, wali maupun keluarga yang berada di tribun sebelah kiri lapangan untuk memasuki lapangan menemui anak-anak ibu, sukses semua. Ada kata-katanya Bu, anak pian kayak mana Bu? Muhammad Fajar Ada dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mudah-mudahan bisa mengabdi kepada bangsa dan negara untuk Indonesia. Terima kasih Pak Presiden, terima kasih. Muhammad Fajar. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih banyak. Terima kasih. Hatiku kau genggam, aku takkan pergi, menunggu kamu di sini. Barisan ketiga dari sini. untuk menemui putra-putri terbaiknya. Ditagih istri, suami. Ditagih suami seneng dulu.
Kasih balon buat kamu tercinta, sehat selalu, sukses selalu ya, nggak boleh nangis. Ambil ATM nggak lagi kita? Ambil ATM lagi nggak kita? Enggak, blokir bang Latih. Kan kamu bisa memblokir bang saya. Aduh, sehat selalu mah, sehat ya, sukses ya. Oke. Sayang. Kenapa sih Bu? Karena datang keluarganya kah? Iya kan di Kaltara. Sehat selalu, sukses selalu. Ya sehat, sukses. Nanti kalau ini jalan-jalan. Ya. Ya, oke. Sehat. Udah. Semoga sehat selalu. Meskipun tidak datang. Oke. Bersama putra putrinya, kemudian untuk mantan siswa berarti seputaran lapangan. Sampai pukul 11. Awalnya juga. Bagi mengikuti pendidikan SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, pendidikan manajemen militer, Tisarmil dan militer. Siap, warga berhalangan pada hari ini berhalangan berhadir karena untuk ayah saya sedang sakit. Baik, walaupun orang tua saya nggak datang pada hari ini, saya termasuk bangga pada hari ini. Tapi pada saat ini saya sangat terharu karena teman-teman keluarganya datang pada saat yang berbahagia pada hari ini. Tapi saya tidak berputus asa, walaupun keluarga tidak datang, saya tetap semangat karena saya sudah bagian dari bela negara. Masih untuk pesan dan pesannya, pertama saya dari warga sipil, masuk dari bagian pendidikan ini sangat bangga karena pendidikan dari sini dibentuk karakter yang sangat tangguh untuk saat ditempatkan nanti ya. Mungkin ada harapannya? Harapannya ke depannya semoga apa yang saya dapatkan ilmu dari sini berguna untuk masyarakat ke depannya. Hati dari kamu yang belum juga kembali, yang membuatku bertahan. Penantian ini kan
Dadah, terima kasih. Terima kasih 3 bulan ya. Dadah. Waktunya yang 3 bulan. Pesan saya selama kegiatan itu yaitu dapat bertemu banyak teman, tentunya. Terus mau nangis. Banyak ilmu juga. Tentunya dunia di sini sangat berbeda dari dunia rumah. Yang di sini harus disiplin waktu, jam makan diatur, semuanya diatur. Mama, makasih sudah support saya. Makasih. Maaf kalau belum bisa jadi anak yang baik buat Mama. Mama sehat-sehat setelah mengikuti kegiatan ini. Semoga saya bisa mewujudkan mimpi Pak Prabowo untuk menjadikan Indonesia ini menjadi Indonesia Emas 2045 dan memperbaiki gizi-gizi anak yang ada di Indonesia. Materinya ada, selama manajerial itu ada abdi, ada dari peternakan, ada dari perikanan, dan masih banyak lagi. Kalau militernya kami diajari baris berbaris, tata cara makan yang rapi, tata cara berjalan yang rapi. Semoga kami semua 30.000 orang dari seluruh Indonesia ini bisa mewujudkan mimpi Pak Prabowo. Saya dari Kaltara Tarakan. Siap, saya dari Kalsel Tabalong. Saya dari Kaltara Pulau Bunyu. Saya dari Kalteng Gunung Mas.